bullet header. Nah, ini skill yang paling pentil. Skill yang paling penting, bro. Alah, ini keseleo ya mulut saya ya. Juga ini bukan tipe striker yang lincah atau suka mendribble, melainkan si Jan Koller ini tuh suka parkir bus ya, bro ya. Yo, selamat datang di podcast eFootball Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas kartunya si Jan Koller, tak Koller ya. Legenda Republik Ceko yang bikin kita ini menjadi nostalgia. Di sini kita akan ngebahas tuntas dari behind the scene, terus gaya bermain di dunia nyata dan in-game-nya, bro. Sama statistiknya kita bahas, skill-skillnya kita bahas, boosternya juga kita bahas, kelebihan dan kekurangannya juga kita akan bahas. Sampai layak nggak sih kartu ini tuh buat digacha, buat user gratisan, atau ini tuh bisa buat long investment lah, seperti itu ya bro ya. Kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi kartu Jan Koller ini tuh kemungkinan besar bro terinspirasi dari masa keemasan dia nih, sekitar tahun 2004 sampai 2005 saat usianya 31 tahun, sesuai dengan yang tertera di kartu tersebut bro. Waktu itu si Mas Jan ini atau si Bang Jan lah ya, si Bang Jan ini tuh menjadi mesin gol di Borussia Dortmund dan membawa timnas Republik Ceko ke semifinal Euro di tahun 2004 dengan tinggi 202 cm dan berat 99 kilo. Dia dikenal sebagai target man yang ditakuti lawan bro, terutama sama sundulan-sundulannya yang mematikan lah bro lah. Kartu ini tuh jelas dirancang untuk ngasih vibe yang the big man, jadi khusus tower-tower tinggi kokoh di depan kayak Jan Koller. Terus dulu juga ada Peter Crouch ya, saya ingat gua kayak gitu. Seperti kita tahu bro, tugas seorang target man ini tuh cocok banget buat posisi striker di depan. Sebagai seorang target man, dia bakal jadi tumpuan di garis depan, melindungi bola dengan fisiknya yang besar itu, lalu ngasih umpan pendek ke temennya, langsung di crossing, disundul ke gawang ya, seperti itulah target man ya bro ya. Ini tuh mirip banget sama gaya bermainnya di dunia nyata. Jan Koller ini tuh dulu sering banget jadi focal point serangan, menerima bola panjang, tahan bola, terus dimanfaatin dari tinggi badannya buat duel-duel di udara bro. Dia juga ini bukan tipe striker yang lincah atau suka mendribble, melainkan si Jan Koller ini tuh suka parkir bus ya bro ya, suka parkir bus di kotak penalti, menunggu bola datang dan boom, disundul gol ke gawang. Apalagi ada bullet header bro, wah termantul ini bro. Di in-game-nya Jan Koller ini juga ideal buat strategi bola-bola panjang, strategi meta-meta rata kiri rata kanan, meta crossing ini bagus banget Jan Koller. Kalau Anda ini suka main build up dari belakang, lalu lempar bola ke depan lah, long pass ke depan, nah si Jan Koller ini tuh bakal jadi tembok yang susah banget buat digeser bro, kokoh banget lah. Jadi jangan harap si Jan Koller ini tuh buat lari-lari cepet atau sprint cepet buat bola-bola terobosan. Itu bukan gaya bermain si Jan Koller ini bro. Untuk solo-soloran kayak gitu ini kurang si Jan Koller itu. Nah di sini kita langsung masuk ke statistiknya bro. Statistiknya di sini overall ratingnya 103, oke lah, cukup lah 103, oke lah menurut gua ya, mantep gitu ya, dan cukup tinggi juga. Di sini mari kita breakdown aja. Offensive awareness-nya di sini 95, ya dia bagus lah, dia bisa tahu posisi yang tepat di kotak penalti, jadi kesadaran menyerangnya mantep. Ball kontrolnya 73, ya biasa aja bro lah, tapi jangan diharapin si Jan Koller ini tuh bawa-bawa bola, menggiring-giring bola kayak si Mbappe, berlari-lari seperti Mbappe atau Neymar. Jangan harap bro. Dribblingnya 74, ya nggak usah coba-coba pakai skill flip-flap atau double touch lah. Jan Koller ini tuh nggak cocok untuk seperti itu. Finishingnya 96, ya mantap, bagus. Ini tuh mesin gol yang udah dapat peluang pasti masuk lah. 96% masuk lah bro ya. Nah headernya 95, jadi ini yang paling penting. Headernya 95 ini cukup mematikan di kotak penalti lawan. Ini sesuai dengan ekspektasi kita semua. Defendingnya di sini jangan diharapin, defendingnya ya karena bukan tugasnya. Di sini merah-merah semua. Agresinya juga di sini 60 ya cukup lah buat ngejar-ngejar bola, ngasih pressure di kotak penalti lawan buat pressing di depan ya bro ya. Nah terus di sini atletiknya, speednya 80-nya. Ini
lumayan lah bro lah untuk ukuran striker 202 cm bro. 202 cm ini oke menurut gua. Tapi ya memang gimana ya, agak lambat di meta eFootball yang serba cepat ini sekarang bro ya. Dan di sini akselerasinya 78, ya start awalnya juga lambat untuk mencapai ke 80 tadi. Ya namanya juga striker tinggi, striker bongsor, apalagi wajar lah si pemain ini tuh beratnya 99 kg. Kicking powernya di sini 92, tendangannya mantep bro, keras lah, cocok buat tembakan-tembakan di jarak dekat atau juga di luar kotak penalti lawan. Dan jumpingnya di sini mantep. Ini senjata utama striker ini, striker target man si Jan Koller ini. Cocok banget buat duel-duel di udara, apalagi physical kontaknya di sini 95. Back lawan bakal ketar-ketir bro, bakal kena mental gitu bro, sama si Jan Koller ini karena physical kontaknya 95. Ini mantep menurut gua. Nah, terus di sini stamina-nya 86 ya cukup lah, cukup buat 90 menit asal si Jan Koller ini tuh tidak dipaksa untuk ngepres, tidak banyak lari-lari ngepres ngejar bola bro. Berlari tanpa bola itu bisa cukup lah 90 menit menurut gua ya bro ya. Terus di sini statistik Koller ini fokus ke finishing, ke heading, sama ke fisik bro. Jadi ini tuh atribut yang cocok banget buat target man. Tapi kelemahannya ada di dribbling, ball control, dan juga kecepatan nih yang bikin si Jan Koller ini tuh kurang fleksibel di meta eFootball yang serba cepat ini bro. Nah, di sini mari kita breakdown skill-skillnya. Dan di sini ada beberapa skill yang bagus lah menurut gua. Di sini skillnya mantep, ada acrobatic finishing. Di sini juga ada soul control, ada heading, udah pasti ada heading karena dia bola-bola udaranya mantep. Hell tricknya juga ada, one time shootnya juga ada. Di sini bullet header. Nah ini skill yang paling pentil skill yang paling penting bro. Alah ini kesel ya mulut saya ya. Skill yang paling penting ini bullet header bro. Bullet header ini tuh adalah si Jan Koller ini tuh bisa menyundul dengan akurat dan keras, bahkan dari posisi yang gak seimbang. Bayangin bro, meta-meta crossing rata kiri rata kanan pasti akan mengincar ini. Dengan kombinasi yang sama header dan jumpingnya ini tuh 95, bikin si Jan Koller ini tuh menjadi raja di duel di udara bro. Kayak gacor pokoknya mah bro, gelo lah ya. Nah, terus di sini ada aerial superiority juga, terus ada skill-skill yang bikin si Koller ini tuh bisa menjadi spesialis di kotak penalti dan juga bisa bikin dia mematikan di bola-bola atas ancaman besar lah bro lah. Nah, terus di sini booster yang gua saranin lah ya, karena si Jan Koller ini tuh punya booster dia aerial yang bisa ningkatin finishing, heading, sama jumping dan physical kontak. Ini udah pas banget, hampir sempurna buat target man bro. Tapi kalau misalkan bang gue nggak mau booster yang itu, rekomendasi gue di sini ada striker instinct. Jadi booster ini juga bisa teman-teman coba untuk ningkatin offensive awareness-nya, juga ball control-nya, finishing, sama acceleration dan offensive awareness-nya. Nah ini tuh bikin Koller lebih responsif dan komplit banget sebagai striker tanpa ngurangin kekuatan utamanya. Terus di sini opsi lainnya ada shooting bro. Shooting ini tuh ningkatin ball control, finishing, sama kicking power dan physical kontak. Nah, bikin tembakan jarak dekatnya ini makin mematikan di kotak penalti bro. Tapi ini tuh kurang ngasih dampak ke kecepatan. Jadi kurang fleksibel lah dibandingkan dengan striker instinct tadi. Karena striker instinct tadi tuh punya yang namanya acceleration. Nah, jadi kalau gue pribadi punya Jan Koller, gue akan nambahin ke striker instinct kalau nggak ke aerial, karena dia akan kuat di bola-bola atas. Ke headingnya juga dia akan jadi lebih mantep gitu bro. Nah terus kekurangannya di sini dribblenya bro. Dribblenya parah lah, 74. Ya apa sih yang diharapin dari dribblenya, karena memang tugasnya bukan untuk bawa-bawa bola ya bro ya. Terus speednya juga di sini 80 sama accelerationnya 78. Jadi meta-meta kayak Mbappe gitu untuk balap-balap lari ya agak kurang gimana gitu. Tapi kalau main posisi sayap, harusnya sayapnya nih dipasang yang cepet-cepet atau yang memanjakan si Jan Koller ini dengan umpan-umpan yang membahana gitu bro, yang memanjakan si Jan Koller. Jadi Jan Koller cukup speednya seperti segitu aja, tapi wingernya ini tuh LWF sama RWF-nya tuh punya speed yang mumpuni bro. Seperti itu, ditutupi dengan itu celahnya bro.
Nah, di sini apakah Jan Koller ini tuh cocok untuk investasi jangka panjang? Apakah Jan Koller ini tuh worth it untuk digacha? Di match atau di eFootball ini yang matchnya ini tuh metanya lebih condong ke striker-striker cepat seperti Mbappe. Haaland juga termasuk cepat menurut gua. Si Jan Koller ini tuh bakal struggle, apalagi ngelawan bola-bola yang umpan-umpan terobosan yang bisa nyegat bola-bola true pass gitu bro, untuk ngejar-ngejar bola gitu, dan apalagi backnya kuat untuk nyegat-nyegat bola atau intercept seperti itu. Tapi ya layak digacha atau enggak buat user gratisan alias kaum kismin lah bro lah seperti gua saranin sih skip dulu aja bro, tabungin koin kalian, jangan sampai Anda menjadi tergoda untuk gacha di sini, kecuali Anda ini pakai meta winger untuk bullet header dan pakai edge crossing, ini cocok buat Anda targetin. Tapi sekarang mending tabungin dulu aja koin Anda, koin teman-teman semua. Udah ditabung gitu, mending kita nunggu event-event selanjutnya ke depan, berharap si Konami itu ngasih event yang lebih worth it, sehingga koin Anda ini tuh bisa terkumpul dan bisa digacain all in di sana bro. Seperti yang gue bilang tadi bro, Jan Koller ini tuh bakal optimal kalau dipasang bareng winger dengan crossing-crossing yang bagus. Kayak cross spesialis, tanpa crossing yang bagus, potensinya ini tuh bakal sia-sia. Jadi si Jan Koller ini tuh cocok buat strategi double target man lah. Cocok buat strategi double target man. Jadi pasang bareng striker tinggi lain, lalu spam bola-bola panjang. Biasanya seperti itu. Jadi Jan Koller ini tuh menurut gua adalah sebagai kartu nostalgia yang kuat banget. Dia ini sebagai target man-nya tuh kuat banget, dengan sundulan mematikan dan fisik yang tangguh. Tapi teman-teman, di meta yang serba cepat sekarang di eFootball ini tuh, dia ini tuh kurang fleksibel menurut gua. Karena yang pertama lelet, dan kontrol bolanya juga menurut gua sebagai striker ya biasa aja. Buat user gratisan, mending nabung koin aja dulu buat sekarang, buat kartu yang lebih meta ke depannya. Kalau Anda teman-teman fans Jan Koller, ya gacha aja lah. Tapi ya pikir dua kali lah bro lah. Jadi segitu aja analisis gue kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.